Chapter 93, Khawatir, 2. Kompetisi kelas hari Sabtu dimulai dengan memanah. Sama seperti untuk pertandingan sepak bola, kerumunan besar berkumpul di kisaran memanah kiup. Di dunia ini, memanah adalah olahraga yang agak ekstrim, sehingga banyak orang ingin melihatnya. Membosankan hanya menembak target yang jauh. Apa asyiknya menembak target sejauh 1 kilometer, yang tidak bisa dilihat orang biasa? Di dunia olahraga dunia ini, catatan jarak memiliki sedikit arti. Sebagai gantinya, olahraga memanah datang dengan segala macam efek sihir dan memanggil monster yang menghalangi para pemanah. Efek ini memberikan sesuatu untuk dilihat oleh penonton, membuat olahraga jauh lebih mendebarkan daripada sekadar menembak target. Tentu saja, menjadi pemanah profesional datang dengan kehormatan dan kekayaan besar. Petik 2. Dan saat ini, saya sedang duduk di ruang tunggu, menonton pertandingan memanah terjadi di luar. Aturan kompetisi itu sederhana. 2 perwakilan panahan akan berdiri di jalur mereka sendiri selebar 75 meter. Mereka berdua hanya memiliki satu peluang, dan skor akhir akan menjadi jarak terjauh yang mereka capai. Tetapi satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa kompetisi tidak dilakukan dalam format turnamen. Karena setiap pertandingan memanah membutuhkan biaya yang mengejutkan, perwakilan dari setiap kelas hanya akan berpartisipasi dalam satu pertandingan. Dengan kata lain, akan ada total 6 pertandingan memanah, dengan 2 perwakilan akan naik per pertandingan. Peringkat tempat pertama ke peringkat 12 kemudian akan ditentukan oleh skor yang mereka capai ketika mereka naik. Pertandingan antara kelas penerimaan dan kelas kultivasi berakhir. Saat ini, rekor tempat pertama adalah 320 meter, dipegang oleh Eustace Haim. Pertandingan kelima berakhir. Namun, rekor tempat pertama hanya 320 meter. Saya akan segera mencari tahu mengapa. Pertandingan terakhir adalah antara kelas Veritas dan kelas Virtue. Perwakilan, silakan keluar. Petik 2. Seorang staf memanggil saya. Perwakilan kelas Veritas adalah saya, Kim Ha-jin, dan perwakilan kelas Virtue adalah seorang kadet Prancis bernama Baer Moren. Moren adalah seseorang yang saya kenal. Dia adalah salah satu penembak jitu top di Kyuup. Di masa depan, ia akan bergabung dengan Rahmat Suci Pencipta dan terus-menerus menentang Kim Suho. Sebagai seorang oportunis, ia akan bergabung dengan pihak Kim Suho pada akhirnya. Dalam hal keterampilan memanah murni, ia harus melampaui Chae Na-yun. Saya melirik Moren dan memeriksa tingkat kemahiran hadiah saya. Sama dengan. Master penembak jitu. Peringkat perantara atribut spirit berkembang, kelas 6 kemahiran EXP 27%. Sama dengan. Pertumbuhannya terhenti di kelas 6, dan pengalaman kecakapannya juga rendah. Meskipun saya sedikit khawatir, saya tidak percaya diri. Dalam kehilangan, itu. Ya, perwakilannya datang. Kadet Kim Ha-jin, Taruna Moren, silakan pergi ke lapangan. Petik 2. Aku meninggalkan ruang tunggu dengan busur tergantung di punggungku. Tengah hari. Sinar matahari bersinar turun secara tegak lurus, tidak membuat naungan. Chae Na-yun sedang duduk dengan sekantong popcorn dan sekalengkok. Petik 2. Kenapa ada begitu banyak penyihir? Chae Na-yun bergumam sambil melihat ke sekeliling arena memanah. Dia menghabiskan sebagian besar paginya berkeliaran di sekitar sekolah, lalu tiba di area memanah dengan makanan ketika tiba giliran Kim Ha-jin untuk pergi. Dia terkejut berapa banyak penyihir berjubah ada di sekitar. Penyihir bintang 8 akan datang hari ini. Mereka mungkin di sini untuk melihat wajahnya. Petik 2. Yo Yonha menunjuk ke observatorium VIP sedikit jauh. Oh, pesulap Ah Hae-in. Ah Hae-in. Dia adalah seorang penyihir bintang 8 kelahiran Prancis, yang menjadi warga negara Korea yang dinaturalisasi pada usia 11 tahun. Sebagai salah satu dari 300 penyihir bintang 8 di dunia, ia masih muda dan sangat cantik. Meskipun kepribadiannya sering digambarkan dengan cara yang aneh, dia praktis menjadi idola bagi penyihir muda. Aku dengar dia akan datang. Jadi disinilah dia. Saya bertanya-tanya mengapa saya bisa merasakan gempa bumi dari begitu jauh. Petik 2. Gempa bumi adalah efek sihir paling umum yang digunakan dalam panahan kompetitif. Ada juga efek seperti monster yang dipanggil dan perangkap tanaman, yang sangat ditunggu-tunggu Chae Na-yun. Dia tidak sabar untuk melihat Kim Ha-jin menderita. Next adalah perwakilan kelas Veritas, Kim Ha-jin, dan perwakilan kelas Virtue, Baer Moren. Oh, giliran kelas kita. Chae Na-yun memandangi arena memanah dengan popcorn di tangannya. Kim Ha-jin dan Baer Moren keluar berdampingan. Mereka berjabat tangan, lalu berpisah menjadi jalur mereka sendiri. Yo Yonha mengamati gerakan Kim Ha-jin dengan dagunya di tangannya. Baru saja, Kim Ha-jin bangkit di piring panahan. Cara dia berjalan dan membawa dirinya memancarkan kepercayaan diri. Sepertinya kita tidak perlu khawatir. Acara kompetisi kelas adalah masalah kebanggaan bagi taruna. Selanjutnya, kelas Veritas adalah pemenang yang disukai karena para kadetnya. Akibatnya, setiap kali kelas Veritas hilang, mereka merasa pahit untuk sementara waktu karena rasa bangga dan memiliki yang mereka miliki dengan kelas itu. Di satu sisi, itu mirip dengan apa yang dirasakan orang Korea ketika mereka kalah dalam kompetisi internasional. Petik 2. Ngomong-ngomong, apa yang dia katakan? Pada saat itu,
Chae Nayun mengerutkan alisnya. Yoyonha mengalihkan pandangannya ke dua pesaing. Memang, Baer Moren mengatakan sesuatu kepada Kim Hajin. Pembicaraan sampah, kurasa. Baer Moren seharusnya licik dan pemarah. Petik 2. Oh benarkah? Yoyonha jarang memberikan informasi palsu, jadi Chae Nayun mempercayainya sepenuh hati. Sekarang saya melihat lebih dekat, sepertinya dia memprovokasi Kim Hajin. Begitu ya, Moren itu omong kosong. Petik 2. Observatorium VIP, tempat Ah-Hae-in duduk. Untuk menyambut pesulap bintang 8 yang terhormat, observatorium itu dihiasi dengan segala macam dekorasi dan makanan. Petik 2. Grand Duchess Ah-Hae-in, apakah anak itu keponakanmu? Selama istirahat, seorang pesulap bintang 5 yang mengajukan diri untuk menjadi pelayannya dengan hati-hati bertanya. Tidak resmi, ya, secara resmi, saya adalah pendiri klan Ah, jadi saya tidak punya saudara. Petik 2. Ah-Hae-in menyeringai ketika dia melihat ke bawah ke kisaran memanah. Salah satu alasan dia datang hari ini adalah untuk melihat keponakannya. Seperti yang diharapkan, dia tumbuh dengan baik. Dia menonjol terutama karena dia berada di sebelah seorang pria yang tampak rata-rata. Pesulap bintang 5 memandang Ah-Hae-in dengan kagum, kemudian berbicara dengan suara bergetar. Petik 2. Ah, sudah mulai. Apakah itu? Ah-Hae-in meletakkan tangannya di atas bola yang diletakkan di atas platform pendukung di depan observatorium. Aku hanya perlu terus melakukan apa yang aku lakukan sebelumnya, kan? Ya, kamu bisa mulai dengan gempa bumi ringan. Aku bisa melakukan apa yang aku mau mulai dari jarak 350 meter, kan? Karena belum ada yang mencapai ketinggian 350 meter. Petik 2. Petik 2. Ya, tapi rintangannya harus sama untuk kedua jalur. Ah-Hae-in tertawa mendengar peringatan pesulap bintang 5 itu. Kemudian, dia balas menembaknya. Apakah saya bisa melakukan itu? Apakah Anda tidak tahu betapa saya sangat menghargai keponakan saya? Petik 2. Ahaha, ya, ini bukan ujian, tapi festival kecil untuk taruna. Saya yakin itu tidak masalah apa yang Anda lakukan. Lakukan seperti yang Anda inginkan, Grand Duchess. Kadet akan merasa tersanjung hanya dengan membuat Anda berpartisipasi. Petik 2. Pesulap bawahan menunjukkan kesetiaan yang berlebihan. Ada alasan bagus untuk itu juga. Pesulap bintang 8 adalah bangsawan di antara bangsawan, dengan hanya 87 di antaranya yang ada di Korea. Judul, Grand Duchess bukan hanya untuk pertunjukan. Karena kompetisi kelas memiliki beberapa acara, menawarkan acara memanah tunggal sebagai suap tidak akan menimbulkan banyak masalah. Bahkan, jika Grand Duchess datang ke Kyuup sebagai dosen tamu dengan imbalan bantuan ini, itu akan menjadi keuntungan besar bagi Kyuup. Jika kamu berkata begitu. Puas, Ah-Hae-in tersenyum. Mengutuk. Ada alasan mengapa taruna tempat pertama hanya mencapai 320 meter. Saya hanya melewati tanda 250 meter sekarang, tetapi kaki saya sakit. Itu karena gempa bumi yang hanya mengguncang tanah tempat saya berdiri. Wow, kamu lumayan bagus. Saya kira benar bahwa Anda memiliki hadiah khusus. Petik 2. Moren berbicara dari sampingku. Namun, dia terlihat santai. Secara alami, saya ragu tentang apa yang terjadi. Itu adalah kecurigaan yang bisa dibenarkan. Tingkat efek obstruktif jelas berbeda untuk ketika saya menembak dan ketika dia menembak. Tes, kamu benar-benar santai. Apa kamu yakin bukan kamu yang baru berlatih malas? Petik 2. Dia terus memprovokasi saya dengan wajah tersenyum, membuatnya semakin menjengkelkan. Aku membuka mataku lebar-lebar dan menatap observatorium di mana penyihir yang bertanggung jawab atas penghalang itu harus tinggal. Dengan mata 1000 mil saya melihat seorang wanita barat menggunakan sihir di dalam observatorium. Rambut merah dan kulit putihnya menyatu dengan baik. Terukir di jubah hitamnya adalah 8 bintang emas, dan beberapa penyihir berdiri di sampingnya, menyanjungnya. Saya kenal seorang wanita dengan latar seperti itu. Ah-Hae-in. Memikirkannya sekarang, dia memiliki semacam hubungan dengan Moren. Aku diam-diam menyalakan jam tangan pintarku dan membuka buku pengaturanku. Aha. Hei, bibimu ada di sana. Apakah Anda akan pergi menyapa setelah itu? Petik 2. Hah, maksud kamu apa? Ekspresi dan suara Moren mengatakan dia tidak menyadari, tetapi sudut mulutnya sedikit melengkung. Bajingan ini pasti tahu apa yang sedang terjadi. Bibimu terus melecehkanku. Maksud kamu apa? Apakah Anda membuat alasan karena Anda pikir Anda akan ketinggalan? Tolong cepat dan tembak saja. Petik 2. Petik 2. Cih. Saya mengangkat busur saya. Segera, gempa bumi terjadi di bawah saya. Itu bukan hanya gempa bumi. Tiba-tiba, hujan es mulai turun dari langit. Saya sekarang berada di tanda 300 meter. Tampaknya sidang baru dimulai. Hujan es menghantam bahu dan jari saya, dan menghalangi penglihatan saya. Itu dingin dan menyakitkan. Namun, keinginan saya untuk menang semakin kuat. Aku memusatkan semua indraku pada busur dan targetku. Bau. Panah melesat ke depan dan berhasil mengenai sasarannya. Petik 2. Wow, selamat. Berikutnya adalah giliran Moren. Namun, hujan es yang menimpa dirinya kecil dan lembut.
Jika hujan es yang saya hadapi adalah 228 cm dan 521 kg Hook, yang dihadapi orang ini adalah seperti Evandels. Moren mencapai sasarannya tanpa kesulitan. Sekarang giliranmu. Petik 2. Favoritisme terus meningkat. Saya tidak punya pilihan selain tersenyum kuat dan terus mendorong ke depan. Pada akhirnya, saya mencapai angka 350 meter setelah upaya yang sungguh-sungguh. Kedua sisi telah melampaui rekor tempat pertama. Dari tanda 350 meter, target akan bergerak 50% lebih cepat dan urutan giliran peserta akan berubah. Dengan kata lain, Baer Moren akan pergi dulu. Moren menghela napas sambil mengangkat busurnya. Sepertinya dia gugup. Saya bertanya-tanya apa kendala selanjutnya. Ketika saya melihat jalan setengah khawatir dan setengah harapan. Tanaman merambat besar tiba-tiba melonjak dari tanah. Wah, apa ini? Moren berteriak kaget. Tanaman merambat setinggi 10 meter melonjak seolah menelan seluruh jalur. Di antara mereka, beberapa yang sangat dekat dengan Moren berputar-putar di sekitarnya, lalu kuang. Mereka menghantam tanah di sebelahnya. Namun, Moren tetap tenang. Semua pemanah menumbuhkan kesabaran dan ketenangan. Kecuali jika dia turun dari piring memanah, dia tidak perlu khawatir diserang oleh tanaman merambat. Belum lagi, tanaman merambat bertindak hangat padanya. Hampir seperti alang-alang, mereka hanya berayun-ayun. Hampir seolah-olah mereka mengipasi dia untuk menenangkannya. Tetap saja, Moren gagal. Di bawah tekanan dari gempa bumi dan hujan es yang konstan, ia tidak dapat mencapai target yang mendapat 50% lebih cepat. Ini adalah batasnya. Sayangnya, Moren kehilangan sasarannya. Giliran saya sekali lagi. Sejujurnya, saya khawatir. Aku mengangkat busur, menelan rasa takutku. Kemudian seperti yang diharapkan, tanaman anggur terkutuk itu menjadi lebih ganas. Mereka bergoyang bebas ketika tiba giliran Moren, tapi sekarang mereka terpesona. Petik 2. Aku berhenti berpikir sejenak. Siapapun dapat melihat favoritisme yang sedang terjadi. Tapi aku bisa merobeknya juga. Di satu sisi, saya juga mendapat dukungan luar biasa dalam bentuk Lady Luck. Saya mencabut panah dan menarik tali busur. Segera, tanaman merambat menjadi lebih astringen, hampir seperti mereka baru saja dibuang oleh kekasih mereka. Aku bisa merasakan kemarahan dan kegelisahan mereka. Kemudian tiba saatnya bagi saya untuk menjadi serius juga. Saya mengaktifkan bullet time. Dalam sekejap, dunia melambat. Pada saat yang sama, target melonjak dari titik 350 meter. Tetapi bagaimanapun saya memikirkannya, saya tidak bisa mencapai target itu. Sudutnya membuatnya tidak mungkin. Target itu terbang di udara, dan monster itu bergerak dengan sangat teliti, benar-benar menghalangi jalan antara aku dan target. Saya kehabisan waktu. Target bisa menghilang kapan saja. Aku mengencangkan cengkeramanku dan menggigit bibirku. Dalam situasi di mana saya tidak bisa menggunakan kekuatan sihir, apakah saya bisa menembakkan panah melalui tanaman merambat itu dengan kontrol yang tepat? Tepat ketika aku berpikir untuk menyerah, sebuah pikiran melintas di benakku. Pindai. Aku bergumam dalam hati. Saya memindai busur dan anak panah saya. Angka 40 dan 41 muncul. Elastisitas tali busur, fleksibilitas panah, semua konsep penyusun kedua benda diperkuat. Aku membuka mataku lebar-lebar dan mengintip melalui tanaman merambat pada target yang harus kukalahkan. Dengan teliti melacak lintasan yang diprediksi target, aku mengarahkan panah sedikit condong ke kanan. Lalu, saya menarik tali busur. Swiik. Panah terbang ke depan, membungkuk dengan cara yang aneh. Itu terbang ke kanan, menghindari semua rintangan di jalan, lalu meringkuk ke kiri sebelum terbang lurus seperti peluru. Hasilnya jelas. Tanda hubung. Kelas Veritas, Kim Hajin. Dia berhasil pada tanda 350 meter. Petik 2. Persetan, bagaimana panah itu bisa melengkung? Setelah menyaksikan panahku dengan sangat terkejut, Moren mengucapkan dengan ekspresi tidak percaya. Apakah kamu menggunakan kekuatan sihir? Kamu pikir bibimu tidak akan memperhatikan jika aku melakukannya? Lalu apa? Aku melepaskan busur di depanku. Sekarang saya mendapat tempat pertama bahkan melalui favoritisme terang-terangan seperti itu, saya merasa saya perlu menjelaskan semuanya. Ini perbedaan di liga kami. Saya berbalik dan memeriksa jam tangan pintar saya. Saya merasakan sesuatu sekarang. 100%. Saya harus menerima hadiah. Aku tahu itu. Ada beberapa peringatan di jam tangan pintar. Anda melakukan panah melengkung. EXP kemahiran Master Sharpshooter meningkat sebesar 15%. Hadiah peringkat rendah, Curve Shot, telah ditambahkan ke Master Sharpshooter. Sama dengan. Tembakan kurva. Serangan jarak jauh akan melengkung tergantung dari kehendak penembak. Tingkat melengkung akan berubah tergantung pada tingkat hadiah dan jenis senjata. Sama dengan. Petik 2. Sudut mulutku bergerak-gerak. Tembakan kurva. Hadiah peringkat rendah lainnya ditambahkan ke Master Sharpshooter. Untuk menegaskan kembali, poin terkuat hadiah saya adalah ruang lingkup penggunaannya.
Kemahiran yang diperoleh dengan menggunakan pistol bisa digunakan pada haluan. Demikian juga, hadiah yang diperoleh dengan menggunakan busur dapat digunakan dengan pistol. Dengan kata lain, saya sekarang bisa menembakkan peluru melengkung.